Terima kasih sekali lagi kepada Bapak, Ibu, dan teman serta sahabat sekalian. Karena kita sudah hadir di sini untuk berbincang tentang experiencing Islam in America. And to the US Embassy, thank you very much for this great opportunity. And I will speak in Bahasa because my Bahasa is very much better than my English. Mungkin much better. Barangkali pertama-tama mungkin kita langsung saja ya karena waktunya juga terbatas. Mungkin Pak, oh saya tidak perlu memperkenalkan ya kelihatannya ya. Semua sudah kenal kan? Kalau Pak Samsi Ali ini mungkin kalau ada yang ingat, saya yakin semua sudah lahir tahun 2001 saat ada serangan 11 September di Amerika. Kemudian Presiden George W. Bush itu membuat sebuah acara doa bersama tiga agama dan Islam diwakili oleh Pak Ustadz Samsi Ali. Dan itu mungkin untuk pertama kalinya ya bahwa masyarakat Amerika terbuka mengetahui ada Islam di Amerika. Silahkan Pak Ustadz Samsi Ali. Terima kasih banyak Mbak Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang juga saya hormati Pak Erik, your Indonesian is better than mine. Saya pertama-tama menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama di tempat yang insya Allah mudah-mudahan mulia ini. Apalagi bersama dengan dua tokoh yang saya anggap the stars of Indonesians. Ada Agim, ada Ustadz Yusuf Mansur. Dan bagi saya keduanya adalah kebanggaan sebagai putra bangsa yang hidup di luar negeri. Saya selalu melihat beliau sebagai simbol keislaman kita yang punya visi, committed dengan agama, tapi juga selalu menampilkan hal-hal yang lebih peaceful dan positif. Dan itu yang sebenarnya kita inginkan. Nah, Islam ini kan begitu indah. Ya. Kenapa Islam berkembang di Amerika dan di Barat? Karena keindahannya. Nah, sebenarnya tantangan kepada orang Islam itu mampu nggak kita merepresentasi keindahan Islam itu? Pertanyaan terbesar dan tantangan terbesar bagi umat sekarang ini, mampu nggak kita mewakili keindahan Islam itu? Sebab terkadang Islam itu indah, tapi justru kita yang menjadi penghalang akan keindahan Islam itu. Nah, berbicara tentang Islam di Amerika, Pak Erik tadi sudah menyampaikan bahwa ada banyak kebersamaan. Bukan kebersamaan, tapi kesamaan antara Indonesia dan Amerika. Saya kira pertama kali adalah konstitusi negara Amerika yang menjamin kebebasan beragama semua orang di Amerika Serikat. Kita juga di Indonesia di sini dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas bahwa siapa saja hidup di tanah Indonesia ini punya kebebasan yang sama tanpa memandang enteng, ya, bahwa mereka punya hak yang sama untuk mengimani dan menjalankan imannya masing-masing. Yang kedua, walaupun Amerika dikenal sebagai negara yang sekuler, tapi sekularisme di Amerika dan di Barat secara umum perlu kita definisikan. Ada sedikit, bahkan mungkin secara fundamental beda antara pandangan sekularisme di Eropa Barat misalnya dan sekularisme di Amerika. Pertama kali saya ingin mengatakan begini, Amerika itu negara sekuler yang sangat agamis. Ya, karena agama begitu sangat dihormati sebenarnya. Nah, kenapa berbeda antara pandangan sekularisme Barat dan secara umum, Eropa Barat khususnya dan Amerika secara umum? Karena begini, di Amerika itu definisi sekularisme adalah bahwa negara atau pemerintah tidak punya hak untuk memaksakan agama kepada orang. Tapi negara dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan garansi kepada semua orang untuk mempraktikkan agamanya. Dan agama yang kita maksud, mempraktikkan agama yang kita maksud, tidak saja dalam kehidupan pribadi, private, tapi juga dalam kehidupan kolektif kita. Jangan terkejut misalnya kalau di New York ada NYPD, Anda melihat seorang polwan memakai jilbab lalu topinya ditaruh di atas kepala. Itu bukan sesuatu yang baru di New York. Kita punya penasehat di Gedung Putih, ya, juga semuslim, juga di State Department. Di New York, dari sekian banyak murid-murid di sekolah itu 130.000 lebih ada orang-orang Islam. Makanya baru-baru ini Idul Fitri dan Idul Adha sudah dijadikan sebagai liburan sekolah di kota New York. Nah, inilah beberapa contoh betapa agama itu sangat dihormati di Amerika Serikat. Nah, demikian juga Indonesia sungguhnya. Indonesia walaupun negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, tapi Indonesia sesungguhnya memberikan kebebasan yang secara sama kepada seluruh penduduknya.
Ya, jadi masing-masing saling menghormati. Teman-teman Kristiani kita, kebetulan ada pendeta hadir bersama kita di sini. Teman-teman Kristiani kita menghormati orang Islam ketika berpuasa bulan Ramadan. Teman-teman Muslim menghormati teman-teman Kristiani kita ketika melaksanakan Christmas-nya misalnya. Jadi saya kira kesamaan-kesamaan seperti ini bagi saya adalah sebuah modal untuk bisa menjadi jembatan yang lebih baik lagi di dalam kerjasama dua negara dan bangsa yang besar ini. Nah, kembali kepada Islam di Amerika Serikat. Islam di Amerika Serikat sungguhnya bukan hal yang baru. Ya, ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa sebenarnya sebelum Columbus pun menemukan benua baru ini, itu Islam sudah sampai di Amerika Serikat. Ada beberapa gunung, ada tulisan-tulisan Arab di Amerika Serikat itu. Bahkan ada beberapa perkampungan, ada Yerusalem, ada Medina, ada ini. Itu semua merupakan tanda-tanda bahwa Islam itu bukan sesuatu yang baru di Amerika Serikat. Memang dalam beberapa tahun dekade terakhir seolah-olah Islam itu baru. Tapi itu adalah sesuatu yang bagi kami menjadi tantangan untuk kembali menjelaskan bahwa kami di Amerika Serikat ini baru. Khususnya untuk menegaskan kembali bahwa kami Muslim di Amerika Serikat itu bukan selalu dianggap sebagai pendatang. Kenapa kami tidak dianggap sebagai pendatang? Tidak ingin dianggap sebagai pendatang karena sejujurnya Amerika Serikat itu adalah negara pendatang. Saya mungkin kasih contoh sedikit sebagai intermezzo ya. Pernah teman dekat kita namanya Donald Trump mengirim Twitter. Beliau mengatakan Partai Republikan harus berhati-hati jangan sampai negara ini diambil alih oleh pendatang, imigran. Saya kebetulan menjadi follower beliau. Saya jawab, kalau begitu Pak Donald Trump juga harus kembali ke negara asalnya. Karena sesungguhnya penduduk asli Amerika ini adalah Indian Americans. Jadi semua adalah pendatang. Maka kami orang Islam yang datang ke Amerika Serikat tidak mau dianggap sebagai pendatang. Amerika adalah negara kami. Amerika di mana kami hidup. Dan secara Islam juga, setiap inci daripada bumi ini adalah milik Tuhan. Milik Allah. Dan itu kita harus jaga. Itu adalah bagian milik kita. Maka ketika kita berada di Amerika, orang Islam harus merasa bahwa Amerika adalah miliknya. Dan mereka juga adalah bagian integral dari Amerika Serikat. Singkatnya, saya ini hanya supaya ada diskusi. Saya ingin mengatakan begini. Bukan berarti tidak ada tantangan. Tapi perkembangan Islam di Amerika sangat luar biasa. Perkembangan yang saya maksud bukan saja karena memang diakui atau tidak, banyak teman-teman Amerika kita kemudian memilih untuk menerima Islam ini. Ada estimasi yang mengatakan sekitar 20.000 per tahun orang-orang Amerika yang masuk Islam. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa? Bukan karena kami yang mengajak mereka, bukan. Karena pertama, orang-orang Amerika itu berorientasi kemajuan. Islam itu berorientasi kemajuan. Mereka begitu melihat bahwa ternyata Islam itu mendukung kemajuan ya. Tidak menjadikan kita miskin, bodoh, terbelakang. Mereka kemudian menerima dengan senang hati Islam itu. Jadi bukan kita yang mengajak mereka, mereka sendiri yang menemukan gitu loh. Yang kedua, Islam itu respect kepada semua orang. Kalau mereka menemukan Islam yang sungguhnya seperti ini, maka mereka mengatakan kami di Amerika selalu respect kepada orang. Ternyata itulah ajaran yang kami junjung. Dan yang ketiga, Islam itu adalah agama yang menghormati hak asasi manusia, termasuk khususnya wanita. Memang masih ada negara-negara Muslim ternyata sebaliknya yang terjadi kan. Tapi alhamdulillah ternyata orang Amerika khususnya setelah 11 September ini. Banyak yang mengatakan 11 September itu adalah the end of the possibility. Itu adalah akhir kemungkinan untuk Islam diterima di Amerika. Ternyata sebaliknya yang terjadi. Ada estimasi yang mengatakan yang masuk ke dalam agama Islam setelah 11 September itu 4 kali lipat. Kenapa? Karena begitu Islam dituduh sebagai sumber inspirasi terorisme itu, maka orang-orang Amerika ingin melihat di mana sih letaknya teror dalam Al-Quran itu. Ada yang membeli Al-Quran. Saya katakan untuk apa? Dia katakan saya mau mencari di mana kata teror dalam Al-Quran. Tapi setelah dia baca dia katakan, kok semakin saya mencari teror dalam Al-Quran, kok nggak ada teror dalam Al-Quran. Yang ada adalah mutiara-mutiara wisdoms for life gitu loh. Nah itu yang menjadikan teman-teman kita di Amerika banyak menerima Islam. Tapi bagi saya bukan itu yang saya maksudkan berkembang. Perkembangan Islam di Amerika pertama adalah karena semakin diakui, semakin diketahui, difahami. Dari pemerintahan sampai kepada rakyat biasa. Kalau seandainya Bapak dan Ibu sekalian jalan-jalan jangankan ke Amerika ya. Saya pernah ke kedutaan sini saja. Saya masuk sekitar jam 10 pagi.
ada staf kedutaan baru keluar dari musalla. Ternyata di kedutaan ada musalla ya. Salat duha ya. Ya kita membayangkan, ini pegawai kedutaan Amerika Jakarta kok salat duha. Itu yang terjadi. Nah sekarang kalau ada teman-teman yang jalan-jalan di Manhattan, vendor food, halal food, itu mungkin 70% adalah halal di mana-mana pinggir jalan itu. Jadi bukan sesuatu yang baru lagi, ini perkembangan yang sangat luar biasa. Yang kedua, bahwa sudah ada beberapa justru pejabat-pejabat yang kemudian beragama Islam. Ya. Bagi kita bukan sekedar menjadi pejabat, tapi yang terpenting itu adalah bagi kita itu menandakan bahwa Muslim sudah bisa memberikan kontribusi nyata kepada Amerika. Dan bagi kami di Amerika bukan sekedar begging. Tujuan kami yang tertinggi adalah giving back. Dan itu adalah tujuan kami. Menjadi pejabat bukan tujuan. Tujuannya adalah agar kita bisa memberikan service kepada negara Amerika ini. Kita ingin membuktikan bahwa Islam itu jangan ditakutin. Islam itu tidak perlu ditakutin, tapi Islam itu adalah kontributor gitu loh. Nah sehingga menjadi pejabat itu bagian dari kontribusi kita. Saya kira itu sekedar pengantar dan mudah-mudahan dalam diskusi nanti lebih banyak lagi yang bisa kita explore ya tentang Islam di Amerika Serikat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Agim. Silahkan curhat di sini. Kebanyakan Pak. Hebat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Terima kasih. Saya berkenalan dengan Amerika pada waktu SMA. Ada sebuah keluarga, Larry Harkus namanya, dengan 3 putranya tinggal di samping komplek tentara ayah saya. Saya tinggal di komplek tentara dan waktu itu masih SMA, lihat bule itu rada aneh ya. Lalu sering silaturahim, anaknya sering ke rumah, saya sering tinggal di rumahnya. Mereka adalah misionari Kristen dari Amerika. Setiap kali waktu sahur, saya karena tinggal juga main di rumahnya, disiapkan makan sahur. Dan begitulah, itulah interaksi awal dengan Amerika. Sehingga belajar bahasa Inggrisnya dari mendengar saja. Interaksi kedua ketika diundang oleh George W. Bush yang waktu itu ya sebelum perang ke Irak. Saya diundang karena duta besarnya datang ke rumah minta ketemuan, tapi saya agak kurang minat. Pertama saya nggak bisa ngomong bahasa Inggrisnya ya. Yang kedua memang saya harus berangkat umroh. Tapi sesudah itu duta besarnya datang lagi. Mereka merasakan kecewa karena sudah dirancang lama. Nah dari sanalah saya nggak mau ke Amerika gitu. Karena busnya Edo itu Pak Presidennya emosi gitu, jadi saya nggak mau ke sana. Nah yang ketiga itu diundang sering sekali ya ke Amerika. Nah yang terakhir Maret diundang lagi, tapi saya masih belum mau. Inilah perwakilan ya Agim Junior. Apa itu? Beliau berangkat, saya mantau aja Ustadz gimana di sana, aman suraman tidak. Ini atas syariatnya jasa Ustadz Samsi Ali. Jadi saya kemarin nyoba ke Amerika dengan berbagai persiapan. Karena ilmunya katanya di sana tuh banyak horor ya. Di imigrasi bakal ditanya 2 jam. Bahkan ada yang dideportasi, jadi saya tuh wirid aja sepanjang. Karena saya nama Abdullah Gimnastiar, yang nemeni Muhammad Ruli Asana, ini sudah dimasalahin mungkul ya. Tapi sesudah saya ke kedutaan Amerika pertama kali, dulu pernah ke kedutaan Amerika pada waktu demo ya. Waktu saya ingat waktu zaman demo sebelum perang Irak, yang saya datang ke sana bawa surat untuk Mas Bush waktu itu ya. Sesudah itu dapat visa 5 tahun nggak nyangka. Kalau saya sih pasrah, keluar visa mangga, nggak juga nggak apa-apa ya. Semua ada takdirnya. Ternyata dapat visa 5 tahun. Nah, kemudian pas berangkat ke Amerika juga ya, kalau dideportasi mangga. Yang penting pulang ke tanah air. Yang menarik adalah
Karena saya berdua itu ya, yang banyak ditanya tuh teman saya. Mau kemana ke sini, bakal uang berapa, karena beliau lebih fasih bahasa Inggris, saya bagian ngangguk begitu ya. Ternyata hanya diminta 4 jari gitu. Col, ini mudah, nggak usah dijawab. Col, begini. Thank you. Jadi betul-betul saya hemat jawaban. Ya, masuklah ke Amerika dengan ya menarik karena saya sama-sama. Ini baru pertama kali ke Amerika tuh. Yang lucu kan saya sama-sama terus dengan Pak Ruli Asana. Ketika diperiksa bareng lagi. Kata petugas Pak Bian tuh, ini katanya suami istri ya kan. Waduh, rupanya di sana legal ya. Padahal Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, hadirin. It's okay ya, Mr. Eric, do you understand? Yeah, not Adam and Eric, ya. Yeah. Adam and Eva, it's okay, ya. Yeah. Alhamdulillah, sejauh saya rasakan di sana, saya bersyukur. Karena memang hati ini pada waktu ke Amerika tidak dalam keadaan begini. Di dalam ilmu tauhid tidak ada satu tempat pun kecuali semuanya milik Allah. Semuanya ciptaan Allah. Orang Amerika tidak pesan lahir di Amerika. Juga tidak pesan bule dan tidak pesan tinggi-tinggi. Seperti saya tidak pesan segede ini. Ya, Kita ini makhluk liliput. Kita ini kecil-kecil ya. Saya barokah dengan begini nggak jadi tentara ya nggak. Kalau ketinggian bisa jadi tentara nggak jadi ceramah nih. Nah hadirin, jadi saya percaya bahwa di Amerika, orang Amerika tidak pesan lahir di Amerika. Juga tidak pesan orang tuanya yang mana, itu udah takdir. Adapun saya takdirnya jadi orang Indonesia, alhamdulillah saya Islam. Maka ke sana tidak dengan beban. Oh katanya Islam disebut teroris, saya tidak tersinggung sama sekali. Karena saya tahu bahwa Islam bukan teroris. Dan kalau orang ngomong gitu pasti karena belum mengerti. Jadi tidak ada jengkel, marah. Ya seperti kita disebut monyet. Kenapa harus tersinggung? Ya kan kita kan bukan monyet. Yang tersinggung pasti yang merasa mirip lah ya hadirin. Serius hadirin. Kalau saya disebut, monyet, oh bukan, beres. Ya enggak? Tetapi yang apanya, nah, dia marah karena ada, ya merasa turunan lah gitu. Halo, teruskan jangan ini teh. Nah, dengan dasar seperti itu jadi lebih rileks Pak. Ya, ini hamba Allah juga, ini ciptaan Allah. Kalau mereka bersikap kurang, misalkan kurang curiga ke Islam, karena mungkin belum tahu ya, belum dapat informasi atau belum pernah berinteraksi. Jadi tidak beban hati ini. Saya terkesan dengan jamaah tabligh ya dari Filipina masuk ke Indonesia. Ini bagus kisah ini. Mereka datang dari Filipina ke Indonesia untuk keliling di masjid-masjid. Nah ceritanya mereka diamankan oleh polisi. Tapi tidak marah sama sekali. Mereka mengatakan, maaf ya saudara, Indonesia sedang membuat regulasi sehingga saudara tidak boleh. Oh tidak apa-apa Pak. Kenapa? Saudara tidak marah. Loh saya dari Filipina ke sini kan niat silaturahim. Nah dengan polisi juga kan silaturahim. Sudah terpenuhi. Ya tapi saudara nggak boleh kemana-mana, hanya boleh tinggal di kantor polisi. Pak saya tuh ingin memakmurkan masjid. Di kantor polisi juga kan ada masjid. Jadi saya sudah terpenuhi. Gak apa-apa, Bapak kan melaksanakan ini karena tugas Bapak. Laksanakan saja. Saya tidak berat sama sekali, saya bahagia. Bisa silaturahim kepada Bapak, bisa juga di masjid. Nyaman sekali, karena memang hatinya tidak dengan penuh kemarahan, kecurigaan, kejengkelan. Nah saya belajar dari seperti itu. Maka kalaupun misalkan ada perilaku sikap yang kurang pas, ya karena haknya. Mereka harus jaga negaranya, mereka harus waspada, mereka juga belum dapat informasi, tinggal tanding saja, sabar-sabar ya kan. Saya percaya sekali bahwa semuanya diatur oleh Allah. So thank you Mr. Eric Surerik ya, di sana saya ketemu dengan banyak orang Amerika yang saya rasakan tuh senang nyapa mereka tuh ya. Bahasa Inggrisnya bagus-bagus lagi. Iya bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Ini saya ada sedikit musibah, jadi pada waktu di
Los Angeles itu beli topi ya, topi koboi. Wah ternyata jadi masalah Ustadz, karena dimasukkan ke tas jadi rusak, ke koper jadi gepeng ya nggak? Jadi kemana-mana saya pakai topi. Bayang naik pesawat pakai topi, habis nggak ada solusi hadirin terhadap topi yang malang itu. Tapi orang-orang Amerika tuh baik-baik yang saya temui. Oh bagus katanya topi. Oh ya, perasaan saya malu pakai topi kemana. Kesimpulan, saya senang bertemu dengan banyak orang. Saya ketemu dengan orang yang ahli motor trail ya, yang jadi stuntman-nya Eric Estrada dulu, diundang ke rumahnya. Dan ketemu kalau di Amerika kemarin saya 2 intinya. Hah? Iya nggak apa-apa. Kelihatan generasinya. Terakhir ini ya, yang saya juga terkesan, saya senang di sana dengan komunitas Islam. Lalu tapi juga saya memang mencari pengalaman ke museum apa tuh Ronald Reagan ya. Katanya kan di sana dijaganya oleh para intel itu dua cula sepuh ya. Tapi baik-baik, padahal teman saya pada pakai kopiah haji, saya pikir bakal dicurigai nih. Oh enggak, tetap sopan, baik, ramah, menyapa. Ini agak-agak keluar dari dugaan saya, perasaan bakal ketus gitu. Lalu yang menarik lagi, kan di Amerika tuh kesibukannya cuma 2, ceramah dengan komunitas orang Indonesia, udah itu berkuda, ceramah berkuda, ceramah berkuda. Maaf lagi senang berkuda hadirin ya. Malah satu yang agak nyelek ke hati saya tuh pada waktu ceramah Pak. Jadi ada orang Indonesia yang mengatakan begini, Agim, waktu saya lihat di TV Agim tuh tinggi, putih, kenapa yang ada tuh hitam pendek? Jadi fitnah itu kan? No, bukan, itulah salah satu penggugur dosa saya. Selebihnya saya senang dan mungkin akan kembali lagi ke sana ya. Tidak ada beban ya, karena walau bagaimanapun itu milik Allah, ciptaan Allah. Boleh saya tutup dengan sebuah cerita sweeping? Boleh tidak? Ini sebuah kisah imajiner ya. Suatu saat katakanlah ada sweepingan ya. Di sweeping, tahu kan? Oh, ada orang bule di sweeping. Terus orang bule itu nanya, why you sweeping me? Ini bulenya lagi kursus bahasa Inggris ya. Karena dia di sweeping, wah ini bule sweeping. Kata orang bule itu, kenapa? Why you sweeping me? Because you are bule. Kata orang bule itu, what's wrong? Apa yang salah? I am bule because Allah made me bule. Tanya Allah, why bikin saya bule? But you are American. Tidak pesan lahir di Amerika. You know I'm brojol in Amerika. Itu bukan pilihan saya. Tanya sama Tuhan, kenapa saya di sana? But you are non-Muslim? Yes, I am non-Muslim. Saya tidak pesan lahir dari orang tua non-Muslim dan saya tidak tahu banyak tentang Islam. I heard about Islam, bad news about Islam. Saya dengar jelek tentang Islam, saya tidak tahu Islam. Saudara sudah Islam, malah mau nyuiping saya. Harusnya saudara yang ngasih tahu indahnya Islam. Saudara ajarin saya, saudara tunjukkan. Saya laporkan sama Allah nanti ya, gitu katanya. Ini namanya bule ma'rifat hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. AA sebelum lupa nanti tolong ingatkan bagaimana caranya wirid supaya dapat visa 5 tahun. Nah, sekarang silakan Ustaz Yusuf Mansur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Erik, he is my teman. Mudah-mudahan ya. Ini orang baik, istrinya jago masak. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan saya senang sekali teman-teman, emang menurut saya super baik ya. Saya datang ke Amerika malah bawa mimpi gitu. Saya tuh udah lama pengen jadi si Elon Musk ya, yang punya PayPal. Udah lama tuh, makanya kemudian saya bikin PayTrain dengan izin Allah. Maka kemudian saya sambangi itu perusahaan mobil listrik di Pasadena. Karena banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses yang bukan dari Amerika. Kayak WhatsApp itu dari Irlandia.
Dan kemudian Google juga sebenarnya ya. Nanti Google kita akuisisi ya, tulisannya dirubah jadi Google. Google. Nah, jadi saya datang ke Amerika tuh udah spiritnya emang pengen bawa mimpi gitu. Pengen mimpi, pengen apa namanya chip in di sahamnya Facebook. Kemudian pengen coba jajal mindahin markas Google ke Jakarta. Ya benar, saya serius gitu. Makanya permintaan saya ke Ustadz Samsi Ali kan, oke, bring me there, bawa saya ke sana. Nah di situ saya salawat di TKP. Jadi saya doa di TKP gitu. Saya berdoa sama Allah mudah-mudahan bisa seperti yang lain-lain. Terus kayak si Elon Musk itu kan dari Afrika Selatan ya. Ketika dia usia berapa itu dia berangkat ke Amerika, nggak bawa duit sama sekali. Nggak bawa duit loh. Nah, terus mimpi saya lagi, saya ke Amerika, saya membawa impian pengen membuat sekolah di Amerika. Jadi saya bilang ke Mas Erik tuh, saya pengen bikin sekolah di sana. Ada 50 state, saya mau bikin 50 kampus di sana. Mau bikin 50 sekolah di sana. Dan kita mulai gitu. Kita mulai di teman-teman di New York, di Houston gitu. Artinya itu mulai dulu lah, nanti kan adik-adik kita yang menyempurnakan. Dan Islamnya kan warna Islam dari Indonesia gitu ya. Islam yang enak gitu. Dan alhamdulillah gitu. Ditambah lagi memang keinginan buat ketemu sama teman-teman. Ada pertanyaan menarik. Ketika di atas pesawat tuh menjelang sampai di New York. Saya nanya Ustaz Samsi. Bayayan saya tanya sama istri saya. Ini di Amerika ada Allah nggak ya gitu. Pertanyaan itu pertanyaan gurauan di antara saya dengan istri. Maksudnya adalah saya kan selalu bicara tentang keajaiban. I always talk about miracle gitu. God's miracle, tentang keajaiban Tuhan. Amerika ada nggak ya keajaiban Tuhan ya gitu. Kan Amerika terlalu apa ya, terlalu lurus gitu ya. Terlalu hidupnya tuh apa ya, sangat teratur. Sedangkan saya bicara sedekah, bicara doa, the power of giving, the power of doa, the power of belief gitu. Apa iya, ada gitu di Amerika gitu. Ternyata saya totally wrong loh. Saya salah loh. Begitu kemudian saya nyampe salah satunya di Washington DC tuh. Ada teman kita di sana bilang, Ustadz, saya ngakak tuh Ustadz. Mendengar cerita Ustadz. Orang pengen mobil, terus dia ke showroom. Terus dia sholat di showroom. Terus mobil sama dia diputerin sambil baca sholawat. Kata Ustadz di situ, nanti mobil bisa ke rumah. Bisa dikirim sama Allah ke rumah. Terus akhirnya Ustadz, versi pendeknya saya cerita, kata Arif namanya. Saya melakukan hal yang sama. Saya pergi ke showroom di Amerika ini, di Washington. Terus kemudian saya sholat di showroom. Saya dengerin tuh Pak. Saya bilang gini, bentar. Ente sholat di showroom? Iya. Di Indonesia masalah tuh sholat di showroom. Pasti dibilang, jangan di sini Pak, ada musola. Sholat di musola aja. Nah jemaah kami Pak selalu bilang begini, enggak kata Ustadz Yusuf sholatnya mesti di samping mobil yang didemenin. Jadi ini mobil tuh ya sholat di situ. Dan apa kata mereka? Oh Amerika beda. Amerika mah Anda boleh melakukan apapun yang Anda mau lakukan. Oh, saya lumayan seneng dengernya. Oh iya, artinya kan sebenarnya ini kesempatan gitu loh. Kesempatan buat siapapun yang mau berbuat baik, ya mumpung di sana boleh melakukan apa saja yang baik-baik, oke lah, lakukanlah gitu. Dan akhirnya memang perjalanan ke Amerika itu menyenangkan. Sesuatu yang berbeda juga saya dapatkan di Amerika yang tidak saya dapatkan di Saudi. Ini frankly speaking ya, bikin dormitory, bikin asrama, saya nggak dapat Pak. Begitu dekatnya saya dengan teman-teman di Saudi. Dengan imam-imam haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan izin Allah SWT. Ini saya diajarin sama kalau nyebut sesuatu harus ada dengan izin Allah. Begitu dekatnya saya dengan gubernur-gubernur. Sejengkal juga dengan Raja Salman. Tapi nggak dapat. Di Amerika, alhamdulillah istri saya ngizinin, tumben juga tuh ngizinin. Biasanya istri saya paling gak demen saya pergi ame Rini, ame Tuti.
Ini Amerika, dia nggak mau Amerika dia boleh. Hebat juga tuh. Ame siapa aja katanya. Jadi kemarin saya ame bini ke sana. Amerika, ame bini. Ada yang nggak nyambung. Jadi begitu saya kemudian ke Amerika, dialog sama Ustaz Samsi dan sebagainya, kaget saya. Ternyata izin bikin pesantren di sono, ya more mudahar gitu loh. Ini luar biasa bilang. Padahal di Saudi nggak dapat saya izin itu, tapi di Amerika dapat loh. Dan ini membuat saya yakin bahwa insya Allah 50 kota di 50 state di Amerika Serikat insya Allah akan ada mahat-mahat tahfidz ya. Lil Quranil Karim, tapi yang berbasis di Amerika. Saya tadi kirim gambar ke Haji Aang. Bisa di setel belum? Belum bisa. Itu ada satu delegasi dari Amerika yang ikut musabaqah Hifzul Quran. Wah, luar biasa. Dan dia termasuk salah satu yang menang. Dan wajahnya tuh wajah kayak gini-gini nih. Kayak gini nih. Nggak pakai gamis gitu, nggak pakai baju koko gitu. Nah, ketika kemudian diintroduce bahwa ini dari United States, oh subhanallah, saya bilang mudah-mudahan Haji Yang bisa disetel tuh. Ya, tadi saya kirim ke antum. Itu saja sambil nanti kita dialog. Ya, pesan dari saya kepada diri saya adalah karena Amerika adalah tanah impian, ya datang aja ke sana bawa impian itu. Dan alhamdulillah kita lagi menginisiasi satu perusahaan, kita bikin di Seattle. Perusahaan telekomunikasi sama IT. Jadi sama iya. Jadi cara paling gampangnya adalah kita beli perusahaan itu. Kan susah bikin baru. Ngapain bikin baru? Beli aja udah. Oh gitu, kita beli, kemudian kita develop kantornya di sana. Dan saya pun lagi berencana mindahin server ke sana. Yang Paytrend, karena terlalu banyak regulasi di Indonesia. Ya, yang paling enak adalah kita punya server kemudian di Amerika atau yang paling dekat di Singapura. Mudah-mudahan lah ya negara kita bisa lebih hebat daripada Amerika. Iya loh, kita lebih maju dari Amerika loh. Lihat aja tuh, kita udah selesai Jumatan dia masih Kemis. Bener loh. Kita udah selesai nih sholat Jumat ya. Di sana masih Kemis. Iya kan? Kita lebih maju 12 jam. Kadang-kadang 14 jam. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Mbak Yen. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang bagus-bagus dari teman-teman. Baik, mungkin kita sudah mempersiapkan banyak pertanyaan, tapi tunda dulu ya. Saya ingin tanya dulu ke Pak Ustadz Samsi Ali. Ada pengalaman paling menarik apa yang dialami oleh Pak Samsi Ali saat menyampaikan Islam itu seperti apa sih gitu? Yang paling menarik itu apa? Kira-kira mungkin bisa diceritakan. Biasanya yang paling menarik tangan biasanya. Tapi begini, ada beberapa karakteristik orang-orang Amerika itu yang mungkin perlu kita tahu. Yang pertama, mereka sangat ramah walaupun sangat menjaga privacy. Jadi terkadang hidup berdampingan dalam satu building apartment, itu hanya good morning, how are you? Tapi mereka saling tersenyum setiap saat. Artinya ramah tapi menjaga privacy. Saya tidak ingin mengatakan individualistik karena itu negatif, tapi menjaga privacy. Nah, ketika kita menyampaikan Islam dengan cara yang ramah, tersenyum, tidak perlu menceramahi. Saya kira kalau menceramahi orang Amerika, mereka akan mengatakan, who are you? Siapa Anda kok datang dari Sulawesi kok menceramahi saya di Amerika gitu. Ya. Tapi kalau kita memperlihatkan Islam yang tersenyum, Islam yang ramah dengan karakter universal, yang mereka akan menerima dengan baik. Saya masih ingat waktu pertama kali memimpin Masjid Al-Hikmah di Queens, New York. Itu yang pertama kami lakukan mengutuk pintu-pintu tangga. Tidak berbicara tentang Islam, sekedar menyampaikan kita adalah tetangga Anda, kata Yesus Christ kan cintailah tetanggamu. Dan itu juga ajaran Islam. Maka kita ingin bertetangga dengan baik. Lalu kita undang, siapkan kopi, siapkan teh, kue-kue kecil. Ternyata mereka senang datang. Kita pun belum ngomong mengenai Islam, hanya tersenyum saja. Tapi ternyata senyuman itu, dan ini yang saya istilahkan, mohon maaf kalau menjadi kontroversial, istilah Islam Nusantara itu bukan Islam baru. Tapi Islam Nusantara hanya sekedar sebuah pengistilahan bahwa Islam yang terpraktekkan di Indonesia itu terpengaruh oleh budaya lokal gitu loh. Nah, dan ini sangat penting kita pahami. Jadi jangan dianggap menciptakan agama baru. Ya, ini pernyataan yang kontroversial, yang setuju nggak apa-apa, yang tidak setuju nggak apa-apa. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa orang-orang Amerika itu begitu ramah. Ya. Yang kedua rasional.
ada teman kita ini baru bulan Ramadan kemarin, dia menerima Islam, masuk Islam ini, perempuan. Dia mengatakan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa saya sudah bertemu Islam sebelum bertemu dengan orang Islam. Saya terkejut, kenapa? Dia katakan, ternyata Islam itu sangat rasional. Tapi yang selama ini saya pahami, masih ada orang-orang Islam yang kurang rasional. Jadi Islam itu rasional, kita sampaikan dengan rasionalitas, dengan pemikiran yang bijak, yang baik, yang berkemajuan. Saya kira mereka akan terima dengan baik. Apalagi dikomunikasikan dengan bahasa yang sopan dan santun. Dan itulah karakter dasar kita sebagai Muslim Indonesia yang perlu kita tampilkan di garda terdepan. Jadi saya ingat ucapan Profesor John L. Esposito katanya bahwa umat Islam itu seharusnya mempelajari Islam lebih banyak lagi. Mungkin jangan-jangan kita juga kurang mengenal Islam ya sehingga tidak bisa menyampaikan keindahan Islam itu. Nah sekarang, yes or no? Nah sekarang kalau misalnya ada nggak kiat-kiat tertentu yang mungkin karena Ustadz Samsi Ali kan sudah tahu bagaimana lingkungan di sana. Nah sebelum kita berangkat ke sana tuh kita harus seperti apa sih? Persiapannya mungkin kadang ada prejudice atau prasangka itu jangan-jangan datangnya dari kita juga prasangka itu kan? Saya kira benar. Ini kan dalam hubungan antar manusia ini salah satu racun yang ada adalah persepsi yang belum tentu benar tapi kita jadikan sebagai kebenaran mutlak. Dan kita tidak ingin berani keluar dari comfort zone kita. Ya. Terkadang tetangga kita, karena kita belum kenal, itu macam-macam kecurigaan yang ada di benak kita. Tapi begitu kita berani keluar dari pintu, ngutuk pintu dia, mereka tersenyum, apa yang kita persepsikan selama itu hilang. Seperti juga persepsi bahwa ketika kita sampai di Amerika, saya sebelum ke Amerika, kecurigaannya macam-macam. Sebagai anak putra Indonesia, belajar di pesantren, kemudian kuliah di Pakistan, di saat bergejolak Afghanistan, lalu mengajar di Saudi Arabia. Bayangkan kecurigaan-kecurigaan yang kita develop ketika itu, yang kita kembangkan ketika itu tentang Amerika dan dunia Barat, sangat luar biasa. Ketika sampai ternyata kecurigaan-kecurigaan itu bukan tidak ada, tapi banyakannya salah. Banyakannya salah. Saya bertetangga dengan seorang Kristen Katolik, keturunan Irish. Setiap pagi dia keluar dari rumahnya membersihkan depan rumah dan depan rumah saya. Awal-awalnya curiga, ini orang mau ngapa ini? Jangan-jangan kan gitu. Macam-macam jangan-jangan gitu. Tapi minggu, bulan, tahun, dia nggak pernah ngomong mengenai Islam. Justru melihat istri saya pakai jilbab, dia yang bertanya tentang Islam. Nah akhirnya ini yang merubah kemudian persepsi saya pribadi tentang orang yang selama ini banyak kecurigaan-kecurigaan itu. Nah ini juga dalam hubungan Indonesia dan Amerika, saya kira terlalu banyak kecurigaan-kecurigaan yang perlu kita klarifikasi. Sehingga terus terang saja sebagai anak bangsa yang hidup di Amerika Serikat, saya merasa ini adalah salah satu kewajiban untuk mengurangi ya kesalahpahaman itu. Kesalahpahaman Amerika tentang Indonesia dan Islam Indonesia, dan kesalahpahaman Indonesia juga tentang Amerika, khususnya yang selalu diidentikan bahwa Amerika itu adalah negara Kristen atau negara Yahudi. Sekarang ini Amerika tidak lagi Kristen dan Yahudi, tapi negara semua agama. Mungkin dengar ketika Barack Obama menyampaikan pidato pelantikannya pertama, beliau mengatakan America is the country of Christians and Muslims, Jews and Hindus and others. Jadi bukan lagi Judeo-Christian nation, tapi merupakan negara yang berpenduduk seluruh latar belakang. Dan itulah Amerika yang kita pahami. Baik, saya ingin menyapa dulu audiens yang ada di Surabaya. Mana nih? Assalamualaikum semuanya. Bisa terdengar? Bisa. Oke, baik. Sudah mengikuti dari tadi ya? Ya. Baik. Agim ada yang mau ditambahkan nggak? Tambah. Kurang. Udahlah diperlebar rasa bersaudara tuh ya. Yang pasti memang yang paling utama adalah saudara seakidah. Itu sudah hukumnya begitu. Tetapi faktanya banyak saudara-saudara lain. Ada saudara kandung, ada saudara sesuku, ya kan? Saya Sunda dan Sunda, ada saudara sebangsa Indonesia. Tapi dengan negara lain adalah saudara seaki, senini, Adam dan Hawa. Kembali lagi itu ya. Bukan Mr. Adam dan Mr. Eric. So ya kita perlebar rasa bersaudara. Karena kalau di rasa saudara itu lebih nyaman ke hati kita dibanding rasa musuh. Kalau kita merasa orang sebagai musuh, ya benar ada yang jadi musuh. Tetapi kalau semua jadi musuh pasti capek, benar. Pasti ada juga orang-orang Amerika dan mungkin pemikiran pemerintah Amerika
sesuai dengan keperluannya, yang curiga dan waspada terhadap itu fakta ya, dan berperang malah ya. Tetapi tidak boleh kita menghakimi seluruhnya menjadi seperti itu. Kita proporsional saja. Saya mah sebagai rakyat ya dengan rakyat lagi gitulah. Ya. Ustaz Mansur mau nambahin? Iya, di sini ada yang belum pernah ke Amerika ya? Mana yang belum mana? Saya doain mudah-mudahan berangkat. Nah, Iya, terus ke Amerika tuh murah, nggak mahal. Tiket bisnis tuh $800. $800 sekitar 8 juta. Bisnis loh ya. Kalau yang ekonomi saya nggak pernah beli, maaf ya. iya. Iya buat apa? Mau tiket bisnisnya udah murah, ngapain ekonomi? Bisnisnya udah murah, $800. Bener, bener. Nggak percaya. Loh saya Ini itu. kan kita berbicara mukjizat ini. Saya Mukjizat. enggak. Mukjizat Sedekah for all. dulu nggak? Sedekah dulu berarti. Yes, right. $800. Jadi jangan pakai kantong kita, nggak bakal berangkat lo. Jangan pakai duit lo, ntar nggak pada berangkat. Pakainya duit dia. Pakai duit Allah. Kalau pakai duit Allah lo bisa kemana aja. $800 itu bisa juga dicicil kok. Iya dong, lu planning dong jalannya, jangan minggu besok dong. Jalannya 2 tahun yang akan datang. Kalau 2 tahun yang akan datang, maka 2 tahun itulah Anda sedekah $800. Kalau tiket ekonomi $200 atau $300, berarti 1 tahunnya $150. Lalu dibagi 12 bulan, cuma $10. 100.000 buat berangkat ke Amerika. 100.000 aja, jeder. Ini tips ya buat teman-teman yang pada mau berangkat ke Amerika, mau ke Eropa. Jangan, do not use your money. Nggak bakal enough. Pakai sedekah aja. Sedekah Ini lagi tips, ya. kasihan kalau ada yang belum berangkat. Surabaya gimana Surabaya? Ada yang belum berangkat belum? Surabaya ada yang Surabaya. belum berangkat? Tuh, angkat tangan semua. Banyak. Aduh, koneksinya Bang. Banyak yang belum berangkat. Iya, kalau belum berangkat begitu modelnya, pakai doa, pakai. Terus yang ketiga tuh, tadi kan sudah bilang pakai doa ya, kemudian pakai sedekah. Yang ketiga pakai ilmu. Pakai ilmu, belajar yang benar bahasa Inggris. Belajar yang benar tentang Amerika. Dan sering nyebut, saya tuh sering nyebut Pak. Kebetulan saya ke Amerika tuh dari dulu naik ojek. Benar, saya nggak bohong. Saya naik motor, jalan kaki, naik sepeda karena kampung sebelah saya namanya Kampung Amerika. Saya nggak tahu juga tuh kenapa juga dia namain kampungnya Amerika gitu. Lah karena dekat itu. Jadi sedikit sering nyebut, ke sana gitu. Ya ini tips ya, pakai doa, kemudian pakai sedekah, terus pakai ilmu. Belajar yang benar nanti pada nyampe ke sana. Insya Allah. Insya Allah nyampe ya. Kelihatannya akan lebih menarik kalau interaktif dimulai.